Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Ibu sayangi, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, jangan lupa silakan isi absensinya pada link yang sudah disediakan. Ya, Ibu juga berharap kalian sudah memahami pertemuan yang keempat, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan dalam produksi teknologi. Yang akan dipelajari yaitu MRI, kereta maglev, dan PLTM. Ada beberapa istilah penting yang akan kalian ketahui, yaitu ada nukleon, ronsen, dan tumor. Setelah belajar pada materi ini, diharapkan kalian akan mampu menjelaskan prinsip kemagnetan pada MRI, kereta maglev, dan juga pada PLTM. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah sebuah alat yang namanya MRI. Magnet banyak digunakan dalam produk teknologi. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran, seperti MRI ini. Tahukah kamu bagaimana cara seorang dokter untuk mendeteksi adanya penyakit dalam tubuh pasien? Ya, hal ini bisa dilakukan dengan salah satu cara yang saat ini dianggap paling aman, yaitu dengan menggunakan MRI. MRI adalah alat untuk mendeteksi penyakit menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ bagian dalam manusia tanpa melalui pembedahan. Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet bumi mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Kemudian, nukleon tersebut ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon tersebut memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi organ dalam tubuh pasien. Nah, pada gambar tersebut, ini menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh pasien. Teknik ini lebih aman dibandingkan dengan sinar X. Selain mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang dianggap menanggapi rangsang panas atau dingin, serta dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Nah, yang kedua, produksi teknologi kemagnetan kereta maglev. Kereta maglev atau kereta terbang adalah kereta yang diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam
tidak akan jatuh dan tidak tergelincir. Ini disebabkan karena pada kereta ini menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet dan didorong menggunakan motor induksi. Kereta maglev menjadi alat transportasi massal di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, Prancis, Jerman, dan London. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini contohnya kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Kemudian produksi teknologi yang berkaitan dengan kemagnetan berikutnya adalah PLTN. PLTN adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Cara kerjanya seperti pembangkit listrik konvensional atau tradisional. Misalnya pembangkit listrik batu bara. Air dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara hingga menguap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya untuk menggerakkan generator. Cara tersebut dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tak terbaharui dan dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada PLTN, panas diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau reaksi fisi dalam reaktor nuklir. Panas yang dihasilkan mencapai 1,5 juta derajat Celcius, hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan panasnya. Agar panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. MRI, kereta maglev, dan PLTN merupakan beberapa contoh produk teknologi yang memanfaatkan prinsip kemagnetan. Dan kita sudah belajar bab 1 yaitu mengenai kemagnetan. Kemagnetan merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dan makhluk hidup penghuni alam semesta. Bumi merupakan magnet terbesar yang dapat memberikan manfaat besar bagi manusia dan semua makhluk hidup. Magnet bumi memungkinkan manusia untuk menggunakan kompas sebagai penunjuk arah. Banyak hewan yang juga memanfaatkan gaya magnet bumi sebagai penunjuk arah dalam melakukan migrasi. Pada masa selanjutnya, perkembangan teknologi yang terinspirasi dari prinsip kemagnetan bumi menghasilkan berbagai penerapan magnet di bidang teknologi. Hal ini banyak membantu aktivitas manusia dengan berbagai peralatan yang bermanfaat bagi kehidupan. Allah menyediakan banyak pelajaran di alam semesta. Jangan pernah berhenti untuk belajar dari alam, dan jadilah penemu hebat selanjutnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa dikirim via WA, Telegram, atau melalui email. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.